Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Allah, kita masih dalam bab kitab sumpah dan nazar, gitu ya. Di mana di kesempatan yang lalu telah kita pelajari, kita kaji bahwasanya sumpah itu hanya boleh atas nama Allah, tidak boleh atas nama yang lain, gitu ya. Kemudian sumpah itu juga diberikan oleh yang memberikan sumpah, gitu ya. Kalaupun yang memberikan sumpah ini dia bersumpah atas nama yang lain, maka yang berdosa adalah yang memberikan sumpah. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke 1407, ya, lanjut daripada masalah apa? Sumpah dan nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdurrahman ibnu Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau berdua, ya, Abdurrahman dan Samurah. Qala, ia berkata. Siapa yang berkata? Abdurrahman. Apa yang dikatakan? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia sabdakan atau yang Rasulullah sabdakan? Wa idza halatta ala yamin, ya, apabila engkau bersumpah terhadap satu hal, ya, berikan, ya. Jadi Rasulullah berikan nasihat pada kita semua, apabila kita bersumpah atas suatu hal, fara'aita ghairaha khairan minha, kemudian kalian melihat lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu itu. Jadi maksudnya ngaten. Satu ketika jenengan atau ada orang yang bersumpah, udah saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan pernah datang kepadamu lagi, misalnya, ya. Ini kan satu sumpah yang ada nilai keburukannya. Kemudian tiba-tiba dia menyadari bahwasanya dia adalah saudaranya, maka dia boleh melanggar sumpah tersebut untuk memilih yang terbaik. Tetapi tetap dia punya kewajiban untuk apa? Fakaffir an yaminika, ya, lalu engkau maka bayarlah kafarat untuk sumpahmu itu. Ya, jadi manakala kita melanggar satu aturan sumpah yang kita lakukan, kemudian kita menemukan yang terbaik, ternyata perintah Rasulullah, kita disuruh melanggar sumpah tersebut, tetapi tetap kena kafarat, kena denda, gitu ya. Wa atil ladzi huwa khairun, kemudian baru laksanakan nilai yang terbaik tadi. Ya, kalau tadi saya contohkan, misal ada seseorang yang bersumpah kepada saudaranya, oke, nggak padain demi Allah saya tidak akan ke rumahmu, misalnya, ya. Tiba-tiba satu ketika dia sadar bahwasanya dia adalah saudaranya, maka menyambung silaturahim ini hal yang penting, ya, karena dia sudah terlanjur bersumpah atas nama Allah, maka dia punya kewajiban membayar kafarat atau dendanya. Setelah itu dia baru melaksanakan silaturahim. Di hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kemudian di riwayat Bukhari itu boleh antara dilaksanakan dulu ataupun bayar kafarat dulu. Jadi Imam Bukhari mengatakan fa'atul ladzi, laksanakan dulu wahirun kebaikan tersebut, fakafar, kemudian bayarlah kafarat an yaminika, dari sumpah kalian. Kemudian dikatakan lagi wa fi riwayatil Abi Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. Berarti ini ada 3 hadis yang menyatu dalam satu riwayat, ya. Fakafir, maka bayarlah kafarat kalian ayaminika, atas sumpah kalian. Tsumma itil ladzi wa khair, kemudian laksanakan hal yang lebih baik daripada sumpah kalian tadi. Ya, wa isnaduhu sahih. Jadi Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan hadisnya adalah sahih. Sehingga Bapak Ibu, ini penting sekali. Ya, kita untuk jangan mudah-mudah sumpah, gitu ya. Jadi jangan mudah. Kalau nanti misal dengan satu tadi saya contohkan 2 bersaudara, gitu ya, masih saudara, tidak perlu bersumpah demi Allah. Cukup dengan misal dalam satu hal kemarin, ya, sumpah marah, gitu ya. Cukup udah, ya, pokoknya aku tidak akan ke rumahmu, misal, gitu ya. Jadi jangan sampai menggunakan atas nama Allah. Kalau udah bersumpah demi Allah saya tidak akan ke rumahmu, misalnya, karena emosi tadi, gitu ya. Kemudian begitu disadar, baru ya Allah, astagfirullahaladzim, saya tadi bersumpah tidak ke rumah dia, padahal dia adalah saudaraku, misalnya, ya. Maka karena sumpah ini dia berkewajiban membayar kafarat. Terus kafaratnya, ya, kemarin sudah kita bahas di bab sebelumnya. Diberikan 3 pilihan. Yang pertama memberikan makan 3 orang, ya, orang miskin, memberikan makan 3 orang miskin, atau bahkan berpuasa 3 hari
Betul. Ya, itu hafaratnya. Sehingga lagi-lagi Bapak Ibu dalam kondisi emosi apapun jangan mudah mengucapkan demi Allah. Ya kemarin sudah sempat disampaikan pula bahwa orang yang biasa bersumpah ya dikit-dikit sumpah atas nama Allah itu menandakan di dalam dirinya ada sifat nifak, ada sifat munafiknya. Kenapa? Karena dia menutupi kelemahan dia dengan sumpah atas nama Allah. Ini hati-hati. Termasuk mungkin suami istri lah gitu ya. Suami istri. Jadi saya sering ingatkan suami istri atau anak dan sebagainya, gak perlu sumpah atas nama Allah lah. Temen ya misalnya. Misal satu ketika jenengan bapak lah ini ya. Bapak tindak keluar tiba-tiba dapat kiriman foto di satu tempat apalah itu ya. Istrinya akhirnya dedes gitu. Oh ayo tekok gimana? Enggak perlu pakai demi Allah ya. Enggak bu, pokoknya enggak lah misalnya. Jadi biasakan, usahakan hindari kalimat-kalimat demi Allah. Ya, kalau sudah jenengan menggunakan kalimat demi Allah atau demi zatnya Allah dan sebagainya itu berarti jenengan kena hukumnya sumpah dan ternyata jenengan tidak melakukan itu kena denda. Baik, jelas sekali bahwa hadis ini memberikan gambaran pada kita semua, manakala kita bersumpah dan kita menemukan sesuatu yang lebih baik, maka sumpah itu dianjurkan atau sebaiknya atau bahkan diwajibkan untuk dilanggar, tetapi tetap kita punya kewajiban membayar denda atau kafarat. Jadi Bapak Ibu, penjelasan hadis ini jelas sekali. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bersumpah atas suatu perkara dan dia melihat ada perkara lainnya yang lebih baik, tadi sudah kita jungkir, daripada dia mentaati sumpahnya, maka dianjurkan untuk membayar kafarat dan melakukan sesuatu yang lebih baik tersebut. Oke. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya mendahulukan membayar kafarat sebelum melanggar sumpah dan mengakhirkan membayar kafarat setelah melanggar sumpah. Jadi selamat datang. Jadi misalnya jadi katalah dua bersaudara ini, dia udah sumpah demi Allah saya akan ke rumahmu misalnya. Satu ketika dia lewat depan rumahnya inilah ya. Di hari itu juga gitu ya. Kemudian ternyata waduh saya kemarin udah bersumpah nggak akan ke rumah dia, tapi saya kok kangen banget gitu lah. Ini kan berarti yang lebih baik ya, ini bersilaturahmi pada saudara yang tadi. Sedangkan di saat yang sama dia tidak siap duit ya untuk membeli makanan untuk si miskin atau memberikan pakaian untuk si miskin, atau bahkan tidak mungkin dia puasa nunggu 3 hari dulu baru silaturahim misalnya. Ternyata dibolehkan langsung silaturahim dulu, berarti dia melanggar sumpah, kemudian dia membayar kafarat setelahnya. Jelas ya? Jadi makanya di sini hati-hati Bapak Ibu, jadi jangan mudah-mudah bicara sumpah. Dan itu sampaikan pada putra-putri jenengan, pada anak-anak jenengan ya. Jadi jangan sampai dia melindungi sesuatu yang dilakukan. Udah kalau kamu ya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa, tapi jangan atas nama Allah lah. Jadi benar-benar sumpah atas nama itu hanya diperuntukkan sesuatu yang sangat-sangat penting. Apa itu? Saya dilantik jadi presiden gitu. Saya dilantik jadi bupati gitu ya. Jangan sampai dilantik bupati saya tidak akan melakukan korupsi misalnya gitu. Ternyata melanggar itu udah urusan dengan Allah. Baik. Bapak Ibu, berikutnya ini yang kemarin sempat ditanyakan apa Indro ya. Bagaimana kalau sumpah kita itu dengan menggunakan insya Allah? Nah ini penting sekali ya. Ini kan sering ya kita jumpai seseorang diundang ya datang ke rumah ya kan besok ada tasyukuran insya Allah misalnya ya. Dan orang-orang yang memudahkan kalimat insya Allah kemudian dia melanggarnya itu termasuk dia melanggar janji. Tidak termasuk bagian saudara tidak berdosa karena sumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar ya radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Umar dan Abdullah. Apa yang beliau riwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa yang Rasulullah sabdakan, man halafa ala yamin, ya, barang siapa bersumpah atas suatu hal. Ya dia bersumpah ya. Insyaallah gitu ya. Faqala, kemudian dia mengatakan insyaallah. Kemudian dia mengatakan kalimat insyaallah jika Allah menghendaki. Fala hinta alaihi, ya, maka tidak ada denda atasnya jika ia melanggarnya. Jadi lagi-lagi kami belum menegaskan dalam kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu, hati-hati dengan kalimat insyaallah. Jadi kalimat insyaallah ini adalah sesuatu yang
sebenarnya kita sudah mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Katakan jenengan tadi contohkan gini, nanti malam saya undang ya ke rumah saya untuk tasyakuran. Jenengan udah hitung bahwa jenengan bisa, nggak ada acara, insya Allah jawabnya gitu. Tapi kalau jenengan nggak bisa, sampaikan, mohon maaf tidak bisa. Kenapa? Karena insya Allah ini ada satu konsekuensi untuk dipenuhi, kecuali ada udzur syar'i. Ya, hati-hati Bapak, ya. Padahal sering kan kita jumpai ya. Afwan, mohon maaf Bapak. Jadi udah berjanji tidak datang, kemudian mohon maaf ya. Kalimat-kalimat maaf itu sering digunakan. Ini Rasulullah mencontohkan satu ketika beliau ada seorang pemuda yang berjanji, ini bersumpah janji dengan Rasulullah ya. Jadi janjian di satu tempat di jam tertentu. Dan pemuda ini tidak datang di tepat waktu, bahkan sampai sehari. Dan Rasulullah itu menunggu di tempat itu. Ya, belum berikan contoh bahwa sebuah janji itu juga sesuatu yang harus, sebagaimana kita bersangka di dalam surah juz 15 ya. Ya alladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tepatilah janjimu. Jelas nggih? Jadi insya Allah itu katanya dengan janji, dengan sumpah. Sehingga walaupun dia tidak kena denda karena sumpah, tapi dia kena dosa karena melanggar janji. Jelas nggih? Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, penjelasan hadis tersebut itu Ibnu Al-Arabi beliau berkata kaum muslimin telah mencapai ijma ya, bahwa perkataan insya Allah itu menghalangi terjadinya sumpah, dengan syarat ucapan tersebut harus bersambung dengan sumpah. Oke, baik, kita lanjutkan. Sumpah berikutnya itu boleh tidak harus atas nama Allah, tetapi atas zat atau sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumpah Nabi ialah la, tidak, wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati, itu boleh. Jadi sumpahnya tidak dengan Allah, tapi dengan sifat-sifat yang lain. Jadi hadis ini Bapak Ibu adalah dalil tentang bolehnya bersumpah dengan perbuatan-perbuatan Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu juga boleh. Dan itu mengandung konsekuensi terkait dengan masalah sumpah tadi. Artinya kalau dilanggar berarti itu mendapatkan hukuman atau kafarat tadi. Jika dia memberikan sifatnya, sifat dengannya dan tidak menyebutkan namanya, ya boleh ya. Demi Ar-Rahman Ar-Rahim, ya demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim juga boleh. Ya, jadi yang tidak boleh adalah demi ibuku, kemarin dia sudah sebut ya, demi ayahku, demi ibuku, demi bulan, atau bahkan misal jenengan begitu sayang sama istri kemudian sumpah demi mertua, tidak boleh. Ya, itu tidak masuk sumpah. Baik, Bapak Ibu, dua hadis tadi adalah dalil tentang bolehnya bersumpah dengan perbuatan-perbuatan Allah jika dia memberikan sifat dengannya dan tidak menyebutkan namanya. Baik, Bapak Ibu Allah, terkait dengan sumpah ini ada seorang Arab Badui yang bertanya pada Rasulullah, dan ini masuk pada dosa besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdullah ibn Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abdullah dan Amr. Qala, ia berkata, jadi Abdullah ini meriwayatkan, qala ia berkata, jaa, datang A'rabiyun, Arab Badui. Ya, Arab Badui itu Arab kampung gitu. Kalau sekarang ini umat Islam yang awam gitu ya. Jaa kepada siapa? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arab Badui ini datang pada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berkata, faqala, dia berkata, siapa yang berkata? Arab tadi ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Jadi para sahabat itu diberikan kultur ya, budaya pada Rasulullah tidak banyak bertanya. Ada perintah laksanakan. Ya. Kalau banyak bertanya malah Rasulullah ingatkan, jangan terlalu banyak bertanya. Nanti kalau aku iyakan jadi wajib dan itu berat. Sehingga begitu ada Arab Badui atau ada tamu, itu sahabat seringkali ngojok-ngojoki.
untuk bertanya pada Rasulullah dan mereka mendengarkan. Gitu adalah ya. Sehingga kalau ada Arab Badui yang datang itu mereka mesti diprovokasi para sahabat untuk bertanya pada Rasulullah sehingga mereka ikut mendengarkan para sahabat ini. Ya, ini penting sekali. Baik. Kemudian Arab Badui ini saat dia bertanya kemudian disaksikan para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair. Ya, mal kabair. Ya, apakah dosa-dosa besar itu? Ya. Wa dzakara hadis, kemudian diriwayatkan ini dikatakan wa fihi yamin al-ghamus. Ya. Jadi menyebutkan hadis ini di dalamnya disebutkan bahwa adalah sumpah palsu. Jadi begitu Arab Badui tadi menanyakan apa itu dosa besar, maka Rasulullah menyebutkan al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus, jadi sumpah palsu. Ya tadi Bapak Ibu, jadi sumpah palsu termasuk dosa besar. Wa fi qultu wa mal yamin ghamus. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain aku bertanya, aku sumpah apa sumpah palsu itu ya Rasulullah? Ya. Wa mal yamin al-ghamus, apa sumpah palsu itu ya Rasulullah? Qala kemudian beliau bersabda, alladzi yaqtadi'u malam li'in muslim. Huwa fiha kadibun. Ya, jadi beliau bersabda sumpah yang digunakan untuk mengambil harta orang muslim sedangkan dia dalam keadaan bohong. Ini luas Bapak ya. Sama halnya misal sewu, karena ini mendapatkan satu jabatan, dia rela bersumpah palsu pada dia punya niatan untuk berbohong. Ya, saya akan melaksanakan amanat dengan baik dan sebagainya. Padahal dia niat, wah kalau nanti jadi saya akan melakukan ini itu sebuah bohong. Atau bahkan misal gitu ya. Ada orang yang dia butuh pinjaman ini gitu ya. Dia butuh pinjam, maka untuk bisa meyakinkan disampaikan, demi Allah saya akan kembalikan bulan depan misalnya. Padahal dia tidak punya gambaran betul semua. Ya, maka yang lebih aman dia menggunakan kata-kata insya Allah tadi. Gitu ya, baik. Ya, sehingga ini banyak sekali hal yang diperjelas ya. Hadis lebih panjangnya sebenarnya dikatakan bahwa dosa-dosa besar dalam hadis ini yang lebih utuh itu disebutkan bahwa dosa-dosa itu adalah menyekutukan Allah, kemudian durhaka pada kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. Artinya Bapak Ibu, sumpah palsu itu memiliki kedudukan yang sama dengan membunuh orang, durhaka pada kedua orang tua dan menyekutukan Allah. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Walaupun itu masalah sepele, ya. Lagi-lagi mungkin yang sering terjadi bagaimana kita bersumpah dengan anak kita, untuk istri kita dan sebagainya, atau teman kita. Ada suami ini suaminya udah selingkuh lah itu misalnya. Tapi itu meyakinkan istrinya, demi Allah dia enggak kok misalnya ya. Hati-hati, ini dosa besar. Ya, begitu jadikan para ibu, ya, hati-hati dengan sumpah-sumpah ini. Karena sumpah palsu, karena dia tahu bahwa dia telah melakukan tapi bersumpah untuk yang lain, maka itu sebenarnya sumpah palsu dan itu dosa besar. Ini termasuk juga Bapak Ibu kalau berjanji dengan putra putrinya, ya hati-hati, nggak perlu dengan sumpah demi Allah kan. Udah lana doakan ayah ibu mungkin punya duit nanti kita dan sebagainya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang Allah, monggo kalau ada yang perlu didiskusikan ya. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke 1411. Atau tadi di hadis sebelumnya diberikan penjelasan bahwa sumpah yang jahat itu dinamakan sumpah ghamus karena yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Ya jelas nggih. Kemudian perkataan para perawi hadis dan lafalnya dari Rasulullah bahwa beliau bersabda dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. Ya tadi dah sebutkan, dan itu menjerumuskan pelakunya kepada neraka. Pertanyaannya, loh dia sholat, dia juga puasa, salah. Cuma nanti apakah selamanya itu urusan Allah ya? Yang jelas dengan sumpah palsu itu menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Aisyah radhiyallahu anha, ya dari Sayyidah radhiyallahu anha. Fi qauli ta'ala, kemudian beliau mengisahkan, menjelaskan terkait dengan firman Allah SWT. Ya. Apa yang disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menuntut sumpah-sumpahmu yang tidak
disengaja. Jadi ini ada sebuah ayat Allah ya di dalam salah satu ayatnya yang diterjemahkan atau dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah. Qalat, kemudian beliau berkata, huwa qaulur rajul la wallahi wala wallahi. Ya, jadi Sayyidah Aisyah menjelaskan ayat tersebut, beliau berkata itu adalah perkataan orang tidak demi Allah dan benar demi Allah. Ya, hadis ini lagi-lagi menunjukkan bahwa hal-hal yang keluar dari mulut dengan tanpa niat untuk bersumpah adalah main-main dan tidak ada kafarat padanya. Ya, berarti tidak ada kafarat, tetapi ada satu sebab itu menjadi mereka memiliki sifat nifak atau munafik tadi. Baik Bapak Ibu, hadis berikutnya, yakni kita diperkenankan atau dibolehkan bersumpah dengan nama-nama Allah. Jadi Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tis'an wa tis'ina. Ya, sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 isman, nama. Ya, Rasulullah memiliki 90, Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menepati segala ketentuannya, maka dia masuk surga. Ini penting Bapak Ibu. Hadis ini seringkali dijadikan hujjah ya para ulama kita. Jadi barang siapa yang menghafal 99 asma Allah ini, kemudian memahami dengan benar, itu surga. Dan surganya tidak hanya di akhirat, bahkan di alam kubur pun ini dijaga jasadnya. Ini hujah yang dipakai para ulama kita ya. Ini banyak terbukti. Sehingga jangan kalau nanti pengen jasadnya utuh selamanya, salah satunya hafalkan Asmaul Husna dan fahami maknanya. Katanya jelas ya? Baik. Kemudian muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa saqa Tirmidzi, kemudian Imam Tirmidzi menambahkan wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban menambahkan al-asma gitu ya. Wa tahqiq ana sadha itrajun min ba'tir ruh. Ya, jadi Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban beliau menguraikan nama-nama tersebut, dan menurut penelitian ya, penyebutan nama-nama itu adalah disusupkan oleh para perawi hadis ya. Baik Bapak Ibu, lagi-lagi ya, kita dibolehkan bersumpah dengan 99 nama tersebut, dan barang siapa yang menepati 99 nama tersebut, dia akan masuk surga. Jelas kayak ini ya. Ini sabda Rasulullah ya. Jadi sabda Rasulullah itu pasti benar. Bapak Ibu Allah, penjelasan hadis ini, sumpah itu hanya boleh menggunakan salah satu nama Allah. Jadi ya, sumpah itu hanya boleh menggunakan salah satu nama Allah. Tadi dengan nama Allah maupun dengan 99 nama tersebut, atau salah satu sifatnya, wujud, kita, bagus dan sebagainya itu ya. Kemudian yang berikutnya, haram bersumpah dengan selainnya. Tidak boleh, pokoknya dengan atas Allah. Jadi kemarin muncul pertanyaan, gimana dengan wadduha, dengan waktu duha, wati dengan wati dan sebagainya. Itu Allah yang bersumpah. Kalau ya Allah yang bersumpah, udah nggak ada batasan. Hanya Allah sudah memiliki prerogatif yang ini. Kita nggak boleh, wahai kekasihku demi buatin itu ya tadi ya. Baik, jadi disebutkan di sini bahwasanya haram bersumpah dengan selainnya. Dikatakan dalam kitab Al-Ihtiyar, para sahabat kami berkata, jika dia bersumpah dengan salah satu nama Allah yang juga digunakan untuk selainnya, dan kemutlakannya menjadikan beralih pada Allah. Jadi kalau kita menggunakan demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, itu otomatis menjadi beralih pada demi Allah. Maka ia adalah sumpah. Jika dia berniat menunjukkan kepada Allah atau memutlakannya, gitu ya, maka itu juga dinilai sumpah. Ya, subhanallah, ini penting sekali kita memahami ini. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya ini nanti kita berkait dengan nazar ya. Baik, sebelumnya kita coba selesaikan satu hadis lagi, hadis ke 1413. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usamah ibn Zaid, dari Usamah bin Zaid. Oke Bapak Ibu, Usamah bin Zaid ini siapa?
Ada yang besok? Ya, ini dia adalah sahabat Rasulullah yang di usia 16 tahun dianggap menjadi panglima perang. Usamah putranya Zaid. Zaid bin Harisah itu adalah dulu budaknya Rasulullah, ya. Kemudian diangkat menjadi putra angkat Rasulullah. Dan Zaid bin Harisah ini menikah dengan janda ibu susunya Rasulullah. Jadi yang menyusui Rasulullah itu ada dua, Halimatus Sa'diyah dan istrinya Zaid bin Harisah. Jadi pada saat Zaid bin Harisah ini bercerai dengan istrinya, kemudian istrinya nikah dengan Rasulullah, yakni Zainab itu, okay? Ini Rasulullah menyampaikan bahwa ibuku ini adalah kekasih Allah. Barang siapa yang menikahi dia, maka dia menjadi kekasih. Maka Zaid yang menikahi dia. Dan dari pernikahan Zaid, ya, Zaid bin Harisah ini lahirlah Usamah bin Zaid. Yang subhanallah, di usia 16 tahun beliau diangkat menjadi panglima perang. Yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Sampai Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau dijadikan panglima perang. Subhanallah, ya. Ini penting sekali. Artinya ini yang seringkali diambil oleh umat Islam di Indonesia, itu bibit bau sebut, gitu ya. Bibit itu penting ternyata. Oke, baik. Bapak Ibu, Usamah bin Zaid ini meriwayatkan, ya. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun. Barang siapa yang diberi satu kebaikan, misalnya, oke. Faqala li fa'ilihi. Lalu ia mengucapkan kepada pemberinya, ya, jazakillah atau jazakallah khairan atau jazakumullah khairan. Ya Bapak Ibu, ini penting sekali. Semoga Allah membalasmu dengan satu kebaikan. Apa yang disabdakan Rasul? Faqat, maka sungguh ablagha fis sana, gitu ya. Maka sungguh, ya, ia telah sempurna dalam memberikan pujian. Sehingga Bapak Ibu, jangan begitu diaturi sesuatu oleh siapapun, ya, maka alhamdulillah ucapkan jazakumullah atau jazakallah atau jazakillah dan sebagainya. Itu ternyata dikatakan Rasulullah sebagai faqat ablagha fis sana, yakni telah sempurna dalam memberikan pujian kepada Allah dan kepada pemberinya. Bapak Ibu, hadis ini adalah dalil tentang anjuran untuk mendoakan orang yang berbuat kebaikan dan memujinya. Ya. Baik. Bapak Ibu, ngapunten, sampai sini ada perlu didiskusikan? Belum, ya? Kita masuk pada satu hal yang sangat penting, ya. Bukan berarti yang tadi tidak penting, gitu ya. Jadi terkait dengan nazar, ya. Nazar itu ternyata hukumnya adalah makruh, ya. Bahkan menunjukkan orang yang bakhil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abdullah dan Umar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau, ya, naha, telah mencegah atau melarang, an-nadrin, dari nazar. Jadi beliau bersabda, ia telah melarang bernazar. Wa qala, beliau bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustahraju bihi fil bahil. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi Rasul bersabda, kenapa nazar ini dilarang? Karena apa? Ia tidak mendatangkan kebaikan. Yang pertama, ia hanya dikeluarkan oleh orang muslim yang bakhil. Kenapa? Karena nazar itu nazar. Saya akan berinfak 100 juta jika anak saya keterima di ITS misalnya. Itu contoh, ya. Jadi melakukan suatu kebaikan itu dengan bernazar. Saya akan korban sapi jika istri saya hamil misalnya. Itu kan satu kebaikan-kebaikan yang dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Coba, ini penjelasan cukup panjang. Jadi Bapak Ibu, hadis yang singkat tadi, hadisnya menunjukkan bahwa nazar itu adalah makruh, ya. Artinya boleh tapi mendatangkan satu dosa, kan. Makruh dengan ini kalau dilaksanakan ada kedosaan. Sehingga di sini Ibnu Arabi itu beliau berkata, nazar itu serupa dengan doa. Saya ulang lagi, nazar itu serupa dengan doa. Ia tidak dapat menolak takdir. Bersangge maksudnya, ya. Artinya gini, saya akan infak tadi, ya. Saya akan infak 100 juta jika anak saya keterima di ITS. Artinya takdirnya bukan karena infak 100 juta tadi. Keterima ya keterima, enggak ya enggak, kan. Bersangge. Artinya nazar itu tidak akan merubah takdir. Jadi seolah-olah dia bertransaksi dengan Allah, ya Allah, ya apa caranya anak aku terima nang ITS, gitu ya. Engkau aku
infak 100 juta ke masjid Uhaslan, masjid UI misalnya. Tidak ada kayak sana. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, nazar itu serupa dengan doa. Ia tidak dapat menolak takdir, tetapi ia merupakan bagian daripada takdir. Doa itu dianjurkan dan nazar itu dilarang. Doa itu dianjurkan dan nazar itu dilarang. Kenapa? Karena doa adalah merupakan ibadah yang bersifat segera dan nampak jelas arahnya kepada Allah. Bersifat segera dan nampak jelas arahnya kepada Allah. Sehingga doa itu yang besok ada 4 kemungkinan. Pertama diijabah, kemudian yang kedua itu diganti yang lebih baik, Yang ketiga itu disimpan menjadi amal solih kita. Kemudian yang 4 nanti akan diganti dengan pahala yang melimpah. Itu doa. Tapi kalau nazar enggak Jadi katakan doa adalah merupakan ibadah yang bersifat segera dan nampak jelas arahnya kepada Allah. Ada kepatuhan, patuh kepada Allah. Ada kerendah dirian bahwa kita butuh Allah. Itu doa. Jangan bayangkan dengan nazar, ada kesombongan Sedangkan nazar itu adalah mengakhirkan ibadah sampai tujuan itu tercapai. Jadi kalaupun ternyata anaknya nggak keterima ITS, nggak jadi infak, Kalau istrinya nggak hamil misalnya, nggak pernah akan melakukan satu kebaikan atau apa korban. Ini contoh bahwa di sini adalah nazar itu mengakhirkan ibadah sampai tujuan itu tercapai dan meninggalkan perbuatan sampai pada keadaan darurat. Jadi jangan mudah bernazar lah, Baik Bapak Ibu, di dalam kitab Subulus Salam, penjelasan di kitab ini lagi sebutkan bahwa adapun nazar-nazar yang dikenal pada masa sekarang ini adalah terhadap kuburan-kuburan. Sehingga Bapak Ibu, beberapa kali kami sampaikan wasilah itu ada minimal ada 3 hal. Yang pertama dengan amal soleh kita. Kemudian yang kedua dengan infak sedekah kita. Jadi amal soleh itu jangan biasa Rasulullah itu kalau mau berwasilah mohon pada Allah itu Rasulullah itu salat dulu 2 rakaat. Allah bahkan belum berinfak. Atau yang ketiga itu boleh minta tolong orang lain, tapi syaratnya adalah rijalun solihun hayyun. Ada 3 laki-laki atau perempuan solih dan masih hidup. Jangan boleh rawuh ke Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Kabah Muklas atau kepada siapapun kemudian minta doa, itu boleh. Itu boleh. Bahkan mungkin ada sering datangkan para anak yatim misalnya, itu boleh. Syaratnya adalah hayyun, masih hidup. Siapapun itu. Baik. Bapak Ibu, jangan dirahmati Allah. Kemudian di dalam kitab ini juga dijelaskan karena orang yang bernazar itu memiliki keyakinan bahwa orang yang dikubur itu dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ini yang salah Dapat mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, juga salah. Dan dapat menyembuhkan orang yang sakit, apalagi tambah salah Ini adalah persis dengan yang dahulu dilakukan oleh para penyembah berhala di zaman jahiliyah. Maka ia haram sebagian bernazar terhadap berhala yang diharamkan. Bapak Ibu, haram juga menerimanya karena hal itu bermakna pengakuan terhadap kemusyrikan serta wajib untuk melarangnya dan menjelaskan bahwa hal itu termasuk hal-hal yang diharamkan yang paling besar dan bahwa hal itu adalah yang dahulu dilakukan oleh para penyembah berhala. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga disampaikan di sini bahwa masa sekarang ini ada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, kemudian disampaikan dengan keburukan tapi viral menjadi buruk. Tetapi sebaliknya banyak hal yang buruk sebenarnya, tetapi dianggap baik itu diviralkan dan menjadi seolah-olah baik. Itulah bagian pada sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jelaskan ini, maka kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Kami telah panjang lebar menjelaskan terkait dengan masalah ini Baik Bapak Ibu, satu hadis lagi. Kafaratnya nazar itu sama dengan kafaratnya sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Uqbah ibnu Amir dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu.
Qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah SAW, kafaratun nadr. Ya, kafaratun nadr. Kafaratnya nadar, kafaratus yamin. Yakni adalah sama dengan kafaratnya sumpah. Rawahu Muslim. Ya, kemudian Imam Tirmidzi menambahkan idza lam yusammi asahah. Jika ia belum menentukan nadarnya. Jadi belum menentukan nadar pun ya. Pokoknya nanti kalau anak saya keterima di TS, saya akan melakukan kebaikan misalnya. Itu kan belum menentukan nadarnya. Itu udah kena sumpah. Udah kena dendanya sumpah. Gitu ya. Ternyata begitu anaknya keterima di TS, loh kemarin kamu nadar, loh enggak menentukan apa-apa kok nadarnya. Ada kan berkilas itu. Itu udah kena dendanya sumpah, kafaratnya sumpah. Bapak Ibu, itulah beberapa hal yang terkait dengan masalah sumpah, dan insya Allah nanti kita akan tuntaskan pada pertemuan yang akan datang, dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk senantiasa istiqomah, dan nantinya kita bisa hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, karena itu semua bisa menjadi sebab ya kita tidak selamat, dan kita semua pengen mempertahankan Ramadan kita sehingga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Allahumma amin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.